Anda bertanya, kami menjawab. Salam pendengar terkasih, saya menyambut Anda di episode baru program harian Anda Bertanya, Kami Menjawab. Dalam program ini kami menerima semua pertanyaan yang terkait dengan iman Kristen dan Alkitab serta kehidupan Kristen. Dan kami berusaha dengan kasih karunia Tuhan untuk menyajikan jawaban yang alkitabiah dan logis. Saya mendorong Anda untuk mengirimkan pertanyaan apapun yang Anda miliki, dan dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Dan salah satu pertanyaan yang kami terima adalah sebagai berikut. Apa arti dari pembenaran yang sering kita baca? Saya tidak memahaminya secara umum. Dan yang kedua, pertanyaan yang juga saya baca, sebagai manusia, bagaimana saya bisa dibenarkan di hadapan Tuhan? Apa itu pembenaran? Kalau begitu, bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah? Apa itu pembenaran? Kalau begitu bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah? Untuk menjawab pertanyaan ini kita akan bertemu setelah istirahat. Untuk memahami masalah pembenaran, kita harus mengetahui masalahnya sejak awal. Apa yang dilakukan dosa ketika memasuki dunia? Ketika dosa masuk, ia membawa serta banyak masalah. Ia membawa serta kematian, ia membawa serta perbudakan, ia membawa serta utang, ia membawa serta rasa bersalah, manusia menjadi berhutang dan bersalah. Dan ketika Kristus datang, dia datang untuk menetapkan keselamatan. Keselamatan adalah obat untuk semua masalah ini, semua akibat ini. Jadi di hadapan kematian, dia memberikan kita hidup sehingga hidup menjadi bagian dari keselamatan. Dan di hadapan perbudakan, dia memberikan kepada kita pembebasan. Dan ini adalah bagian dari keselamatan. Di hadapan hutang, dia memberikan kita pengampunan dosa. Dan ini adalah bagian dari keselamatan. Di hadapan rasa bersalah, dia memberi kita pembenaran. Dan ini adalah bagian dari keselamatan. Jadi pembenaran adalah obat untuk rasa bersalah. Jika saya ingin memberikan definisi tentang pembenaran, saya akan mengatakan pembenaran adalah suatu tindakan yudisial yang dilakukan oleh Tuhan. Dia melakukan dengan setiap orang percaya kepada Kristus dan pendamaian Kristus untuk menghapus rasa bersalah dan tuduhan dan menempatkan dalam akunnya segala kebenaran Allah dan segala sifat kebenaran Allah. Jadi bukan saja seolah-olah manusia tidak melakukan dosa apapun, tetapi seolah-olah ia telah melakukan segala kebenaran. Inilah arti pembenaran. Namun pertanyaan yang diulang-ulang oleh Ayub dahulu kala, lalu bagaimana manusia dapat dibenarkan di hadapan Allah? Bagaimana seseorang dapat dibenarkan? Dan apakah ada perbuatan yang memampukan manusia untuk menerima kebenaran Allah, untuk memahami pembenaran, dan bagaimana kita menerima pembenaran dan sarana pembenaran, serta mengetahui hasil dari pembenaran? Kita harus melalui 7 langkah yang kini ada di depan kita di layar untuk memastikan tentang masalah pembenaran dan apa itu pembenaran. Pembenaran memiliki satu sumber dan sumbernya adalah Tuhan. Apakah ada ayat yang menegaskan hal itu? Roma 8 ayat 33 mengatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Jadi sumber dari pembenaran adalah Allah. Manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri dan seorang manusia tidak bisa membenarkan manusia lainnya. Namun ada hal lain, dasar pembenaran. Dasar pembenaran adalah kasih karunia, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus dalam Roma 3 ayat 24. Dan apabila aku katakan pembenaran itu terjadi karena kasih karunia, berarti dalam diriku tidak ada tempat untuk merasa berhak. Aku tidak layak untuk dibenarkan di hadapan Allah, tapi atas dasar kasih karunia saja, suatu kebaikan hati kepada mereka yang tidak layak menerima kebaikan hati, kebenaran Allah telah mencapai aku. Lalu kita melihat bahwa Allah adalah sumber pembenaran, dan kita melihat bahwa kasih karunia adalah dasar pembenaran. Namun pembenaran harus dibayar dengan harga. Allah tidak membenarkan tanpa harga. Ada harga yang telah dibayar. Berapakah harga yang dibayarkan agar kita menerima pembenaran? Harga ini adalah penebusan. Tentu saja penebusan dengan darah. Dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan kata penebusan secara alkitabiah berarti bahwa seseorang harus masuk ke dalam penjara untuk membayar harga yang dibayarkan kepada terdakwa agar dia keluar dari penjara. Dia membuatnya keluar tanpa bersalah. Inilah arti penebusan. Ada harga yang dibayarkan untuk memperoleh pembenaran, dan itu adalah penebusan oleh darah Kristus. Maka Allah adalah sumbernya, kasih karunia adalah dasarnya, dan penebusan oleh darah adalah harganya. Tetapi bagaimana pembenaran ini dinyatakan, yaitu kebenaran Allah. Pembenaran ini dinyatakan dalam Injil. Paulus berkata, sebab di dalamnya, maksudnya Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Di mana hal ini disebutkan? Dalam Roma 1 ayatnya yang ke-7.
Injil menyatakan kebenaran Allah, Injil keluar dari hati Allah. Injil yang pokoknya adalah anak Allah menyatakan kepada kita kebenaran Allah. Tetapi ada cara semua hal yang telah kita lalui. Allah adalah sumbernya. Kasih karunia adalah fondasinya, penebusan adalah harganya, Injil adalah pewahyuannya, berasal dari sisi Allah. Tetapi sebagai manusia, bagaimana saya menerima pembenaran? Bagaimana saya dapat dibenarkan di hadapan Allah? Tidak, ada cara agar saya dibenarkan, yaitu iman. Kita baca dalam Roma 5:1, sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan ketika saya menyatakan pembenaran oleh iman, itu berarti iman dari pihak saya. Jika Allah dari pihaknya telah menyiapkan pembenaran dan menyatakan pembenaran dan menyajikan pembenaran atas dasar kasih karunia, saya perlu mengulurkan tangan iman dari pihak saya untuk menerima pembenaran. Dan untuk menikmati kebenaran Allah, saya harus percaya kepada Kristus dan pendamaian Kristus. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dan iman kepada pendamaian Kristus dan pribadi Kristus bukan sekedar doktrin tawarkan dari generasi ke generasi, bukan sekedar beberapa informasi yang saya pelajari tentang Kristus dan pendamaian Kristus, tapi saya hanya percaya apa yang Tuhan katakan tentang dirinya sendiri, bahwa Dia kudus, dan tentang anaknya bahwa Dia adalah pendamaian, dan tentang saya bahwa saya adalah orang yang berdosa. Jika aku percaya laporan Allah mengenai dirinya dan percaya bahwa Kristus adalah satu-satunya pendamaian, dan percaya bahwa aku adalah orang berdosa yang tidak layak menerima apapun kecuali neraka, dan kasih karunia Allah adalah satu-satunya cara agar aku diselamatkan, maka aku dibenarkan. Namun ada cara untuk meneguhkan pembenaran, yaitu kebangkitan Kristus. Roma 4 ayat 25 mengatakan yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Kristus mati di kayu salib untuk dosa-dosa kita dan membayar harga dosa-dosa kita. Tetapi Ia tidak tinggal dalam kubur selamanya, tetapi Ia dibangkitkan pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Allah menerima pendamaiannya. Dan bahwa Allah telah menyelesaikan perkara itu, dan bahwa kehidupan Kristus yang bangkit dari kematian dapat memberikan kita hidup kekal ketika kita percaya kepadanya. Tetapi pembenaran muncul setelah itu dan menghasilkan buah. Buah dari pembenaran ini adalah perbuatan baik. Dan Yakobus menekankan pokok ini dalam suratnya di pasal yang kedua ayat 21 ketika ia berkata, bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Dan di sini beberapa orang berhenti dan berkata, apakah Abraham dibenarkan oleh perbuatan atau oleh iman? Abraham dibenarkan oleh iman di hadapan Allah seperti yang kita baca dalam surat kepada jemaat di Roma. Tapi iman itu menghasilkan buah dalam perbuatan baik seperti yang dikatakan dalam surat Yakobus. Jadi Abraham dibenarkan di hadapan Allah oleh iman. Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam surat kepada jemaat di Roma. Tapi dalam surat Yakobus, dia dibenarkan oleh perbuatan yang merupakan buah dari iman. Dan 7 poin ini kita ulangi lagi bersama-sama untuk mengkajinya berhubungan dengan pembenaran. Apa itu sumbernya? Bagaimana kita menerimanya? Dan yang 7 kali lipat ini kita sampaikan sekali lagi bersama-sama untuk mengulasnya. Ialah terkait dengan pembenaran, apakah itu sumbernya dan bagaimana kita menerimanya. Pembenaran, Allah adalah sumbernya. Anugerah adalah dasarnya. Penebusan adalah harganya. Injil adalah pernyataannya dan iman adalah cara untuk menerimanya. Kebangkitan adalah bukti pembenaran, lalu perbuatan baik adalah bukti menerima pembenaran. Dan saya akan menemui Anda bersama terkasih dengan pertanyaan baru dan episode baru. Semoga Tuhan menyertai Anda. Anda bertanya, kami menjawab.